Ada yang tahu nama buah yang satu ini? Ya, kami menyebutnya gambas, dan ini kita mempunyai dua baris tanaman gambas yang kita budidayakan di pekarangan belakang rumah. Ini untuk di barisan seperti sini, ini ternyata kurang maksimal di bagian sini, tumbuhnya kurang bagus dan terlambat. Di bagian sini juga ada, jadi ini ada dua larik ya. Dua larik, coba kita lihat dari jauh. Nah, ini larik pertama, dan ternyata tanamannya masih kecil-kecil dan kerdil, dan ada juga yang tidak tumbuh dengan baik. Kemudian pada bagian sini, ini rata-rata tumbuh, ada. Dan pada bagian sebelah sana sendiri, bagian pojok sebelah sana itu sudah mulai berbunga dan ada yang sudah berbuah cukup besar. Ini adalah tanaman sayuran yang juga cukup bagus untuk kita konsumsi. Rasanya manis, rasanya cenderung manis seperti ini ya. Dan ini kalau di pasaran juga harganya cukup lumayan bagus, lumayan mahal kalau dibandingkan dengan kangkung dan kacang panjang. Ini masih di atasnya. Ini salah satu. Nah, ini pohonnya kecil seperti ini ya, terlihat seperti cungkring seperti ini, seperti kurang sehat, tapi sudah ada hasilnya, sudah tumbuh seperti ini. Ini cuma melengkung, kurang bagus ini. Coba kita lihat lagi. Nah, ini bakal buahnya. Jadi satu pohon ini sudah ada beberapa bakal buah. Ini ada 5 bijian lebih ini. Ini bakal buahnya seperti ini. Ini masih kecil-kecil. Nah, ini kita punya satu. Nah, ini sudah cukup besar. Ini beberapa hari lagi, mungkin seminggu atau kurang lebih sudah bisa siap panen ini seperti ini. Nah, ternyata oyong atau apa nih, gambas kami menyebutnya, ini cukup bagus juga dibudidayakan di pekarangan rumah, apalagi untuk lahan yang belum pernah ditanami dengan tanaman ini. Dan satu pohon itu hasilnya bakal buahnya lumayan banyak. Kalau kita aplikasikan dengan pupuk tambahan, ini mungkin lebih maksimal lagi, hasilnya bisa lebih banyak lagi, lebih bagus lagi. Dan ini karena kita untuk budidaya sayuran ini kita tidak menggunakan pupuk tambahan, artinya pupuk kimia kita tidak menggunakan, hanya mengandalkan pupuk kompos dan lahan yang kita rotasi. Ini seperti ini yang masih ada di bawah ini seperti ini. Dan ini juga ada nih, cukup bagus ini, lurus, kemudian hasilnya cukup besar. Meski kalau kita lihat batangnya seperti ini daun-daunnya juga dimakan ulat. Nah, seperti ini. Kalau dilihat dari batangnya kecil, tapi ternyata hasilnya buahnya juga tidak kalah. Nah, ini salah satu kendala, salah satu hama dan penyakit yang sering menyerang tanaman sayuran yang satu ini, jenis tanaman ini. Ini kemungkinan besar disengat semacam lebah atau semacamnya. Jadi kemudian buahnya busuk seperti ini, menghitam, kemudian ini sampai dalam busuk. Jadi ini tidak akan bisa dipanen. Ini sudah rusak di awal, jadi tidak akan bisa nih. Makanya untuk menyiasatinya kita biasanya menggunakan penutup seperti ini. Jadi untuk buah-buah yang sudah lumayan besar, kita tutup dengan daun pisang seperti ini. Jadi kita tutup seperti ini. Ini untuk menghindari supaya dia tidak terkena lebah, sengatan-sengatan lebah dan lain sebagainya, sehingga buahnya bisa tumbuh dengan maksimal, bisa berkembang dengan baik. Ini sehingga bisa dipanen. Nah, ini hasilnya, salah satu contohnya serangan-serangan hama yang merusak tanaman ini. Ini busuk ya di tengah ya. Ini busuk mengeluarkan cairan, ini keluar putih cairan di tengah. Jadi ini busuk. Nah, seperti ini sudah tidak bisa. Sudah gagal dia. Makanya untuk budidaya tanaman ini kita harus ekstra, untuk perawatan pemeliharaannya juga harus lumayan ini. Jadi bisa dikatakan kalau untuk pertanian tidak mudah, lumayan tidak mudah.
Kalau ditanam dengan cara konvensional, ini hasilnya seperti ini, busuk. Jadi kita harus telaten. Kita harus telaten kalau ingin hasilnya maksimal. Nah, ini sebenarnya yang sudah berbentuk seperti ini, harusnya kita tutup semua dengan seperti ini. Jadi ditutup dengan daun pisang seperti ini, supaya dia terhindar dari hama. Secara keseluruhan, tanaman oyong atau gambas ini di bagian sini lumayan, hasilnya cukup bagus. Ini baru buah pertama kali ya, buah awal, karena ini bisa panen kita beberapa kali panen. Jadi buah yang sudah tua, yang sudah cukup ini bisa kita petik dan kemudian menyusul. Seperti hampir sama seperti timun dan kacang. Nah, seperti ini. Kalau dipelihara dengan bagus, maka ini bisa dengan dua larik, 2 baris ini saja kita bisa menghasilkan banyak, berkilo-kilo. Jadi tidak ada salahnya kita coba. Kalau bagi yang mau mencukupi kebutuhan sehari-hari di dapur sendiri, ini tidak ada salahnya kita budidayakan di depan rumah atau di pekarangan rumah. 5 atau 10 batang juga sudah bisa menghasilkan tanaman yang buah yang cukup banyak, sehingga bisa menambah nilai gizi yang kita dapatkan dari berbagai tanaman sayur yang kita produksi sendiri dengan cara penanaman yang bebas pestisida dan bahan kimia. Mudah-mudahan ini bisa menjadi alternatif dan solusi untuk kita memperkaya variasi bentuk atau jenis makanan, jenis bahan makanan yang kita konsumsi sehari-hari, sehingga badan kita bisa lebih sehat, badan kita bisa lebih kuat, sistem imun kita bisa lebih terjaga dengan bagus, dan kita bisa terhindar dari berbagai jenis gangguan kesehatan, gangguan penyakit yang bisa menyerang siapa saja. Demikianlah update untuk video kita kali ini. Mari kita terus belajar bersama, mari kita terus membangun bersama, sehingga kita, masyarakat kita, negara kita bisa lebih maju dan bisa mandiri dalam hal ketahanan pangan. Terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai. Sampai bertemu pada pembahasan selanjutnya.